satu pesannya bahwa startup ecosystem ini tidak bisa tumbuh kalau level investment paling awal itu tidak terbangun, yaitu angel investment. Angel investment community ini perlu di nurture. Kalau ada government support lebih bagus, tentunya it will ignite more startups. Smart Change, Strengthening Urban Governance, Prosperity, and Innovation in Jakarta. The Jakarta Provincial Government and the State Government of Berlin are collaborating to empower smart city and urban innovation, funded by the European Union. Selamat datang kembali kepada podcast Future City Talk. Saya Surya Darmadi dari Smart Change. Kali ini saya ditemani kembali oleh Arya Setia Dharma, dan sebagai seorang CEO PT Prasetya Dharma, dia juga adalah seorang venture capitalist. So, talking about venture capital, bagaimana nih historinya dari Arya sendiri untuk bisa akhirnya berkecimpung pada venture capital? Apa nih masa-masa awalnya yang akhirnya membuat seorang Arya berani mengambil resiko berinvestasi? Ya. Awal-awalnya kita invest di companies yang banyak kan B2B. Karena apa? Karena pengalaman kita sebagai B2B, jalanin bisnis, problem pain point-nya yang udah ada, tadi seperti yang tadi di sesi sebelumnya, problem statement-nya saya ngerti gitu. Contohnya, waktu saya mulai 2008 itu, saya beli software accounting, harganya 20 juta. One off ya. Tapi untuk banyak SME, 20 juta itu besar kan? Ya, hanya untuk membeli sebuah software accounting terlalu mahal. Jadi tahun 2015, 2016 akhir itu, actually I reach out to you. This is the funny story. I reach out to you and back then I asked for introduction to journal. Yeah. Yeah, and you're the one who introduced me to journal. But that's because kayak itu, karena saya ngerasa bahwa SME ini perlu solusi seperti jurnal yang di Amerika sudah banyak, tapi di Indonesia belum ada. Yang kedua, investment di Clue. Itu karena saya sebagai di teknologi di infrastruktur telekomunikasi, saya melihat bahwa the growth of telecommunication is very fast. Terutama dari tahun 2013 sampai 2015 itu pembangunan menara telekomunikasi itu sedang booming-boomingnya. Semua perusahaan berusaha bangun, dari operator pun juga berusaha bangun di mana-mana. Saat itu mereka belum mikirin kapan balik modalnya gitu kalau mereka invest. Yang penting coverage dulu. Jadi saya lihat bahwa internet penetration pasti akan booming, dan kota-kota pun, terutama ya kota-kota besar, akan punya banyak akses ke internet. Dan banyaklah pengalaman itu, invest di payroll solution, gajian, terus ada Recruit untuk rekrutmen. Karena itu pengalaman di bisnis, menjalankan bisnis, yang merasa ada pain point-nya yang belum ada solusi saat itu. Tapi dari pengalaman investment di startup tersebut, saya jadi terekspos ke banyak problem-problem lain yang ada solusinya. Jadi kita mulai try to invest in innovative technologies. Tapi karena kita udah invest cukup banyak di Indonesia juga, kita berusaha diversify our investment dengan invest di Southeast Asia, Singapura, dan juga di Amerika Serikat. Nah, tadi ada hal yang menarik, bahwa
investment dari Pak Arya bermula dari pain point-nya sendiri, dan karena Pak Arya juga mengenal industrinya, merasakan sendiri pain point-nya, makanya bisa punya relevansi, mengerti sebenarnya apa potensi suatu investment sampai benar-benar bisa mungkin mendapatkan customer dari industri lain, kurang lebih begitu. Nah, dalam perjalanannya investing kepada berbagai startup di Indonesia, di luar negeri, kira-kira ada benchmark apa sih, ada trend market seperti apa yang terjadi di luar negeri yang mungkin kemudian akan hadir di Indonesia? Mungkin ada masanya di mana investor maupun founder startup di Indonesia ini merasa bahwa apa yang bisa terjadi di Amerika, terjadi di China, bisa terjadi di Indonesia. Tapi sebenarnya itu nggak sepenuhnya benar gitu. Karena demografinya Indonesia ini, GDP per kapitanya kita ini sangat tidak mirip dengan yang kayak di Amerika gitu. Sebagai paling gampang, waktu yang Uber masuk ke Indonesia, dengan caranya Uber di Indonesia nggak jalan kan, kalah sama Gojek dan Grab yang melakukannya dengan local approach, local approach gitu. Ya bahwa waktu dulu juga masih bisa bayar pakai cash, ya, nggak harus langsung pakai credit card. Itu kan jadi barrier ya untuk orang pakai teknologi tersebut kalau harus langsung pakai credit card. Jadi localization itu penting sekali. What can work in Jakarta might not work in other cities juga. Itu kita harus sadar itu juga. Karena banyak startup yang merasa bahwa udah berhasil di Jakarta, mereka mau expand keluar, ya salah langkah. Jadi memang kita harus behaviornya tiap kota ini mesti kita pelajarin benar-benar ya. Nggak bisa sama ratain semua. Nah, tapi kalau yang menurut saya paling penting adalah kita harus tahu dulu bahwa dari sisi potential usernya ini memang udah ada kemauan untuk pakai teknologi. Sebagai startupnya harus tahu, harus ada enough initial user yang jadi kalau di Apple tuh yang jadi kayak tergila-gila sama Apple. Yang kayak Apple keluarin apa aja mereka pakai. Oke. Fanatics jadi, ya. Early fanatics-nya harus ada dulu. And it has to be big enough for them to survive. I see. Setelah mereka yang early adopters ini mulai pakai, baru ntar yang mainstream ini baru akan pakai. Terima kasih Pak Arya. Nah, pertanyaan berikutnya, kan Pak Arya sudah berinvestasi pada beragam startup baik di dalam negeri dan di luar negeri. Biasanya apa sih yang menjadi deal breaker supaya Pak Arya bisa berinvestasi pada satu company? Apa saja yang biasa dilihat? Basically, we invest in founders. Just put it in a kayak easy way to put it ya. Same business models, same deck and everything. Tapi yang satu yang presentasi ex founder unicorn. Yang satu baru lulus, belum ada pengalaman apa-apa. Which one would you invest? Jangan tanya saya, bukan investor. No, which one would you invest? No, I mean it's a valid question. Jadi kalau saya akan mencari investasi yang resikonya itu lebih rendah dan dibuktikan dari pengalaman yang benar-benar sudah ngerti banget kan industrinya. Ya itu jawabannya. In a way, that person has to execute kan. Yang penting execution. Betul. Jadi saya percaya bahwa experience matters. Kita fundraising kan kayak presentasi lah. Kita harus bisa. Betul. We have to be able to kayak apa? Nunjukin ceritanya ini apa sih? What are you trying to build? What you have right now kadang-kadang nggak matters itu. What you're trying to build matters for the investor. Jadi memang yang kita biasanya cari founders yang satu itu bisa execute, ada proven track record bahwa dia bisa execute somewhere else in way, dan punya good storytelling skill. So overall
we invest in people, yaitu great founders. Produk kadang kita nggak terlalu lihat banget, walaupun kita mungkin lihat lah arahnya kemana. Tapi juga yang paling penting marketnya besar. Because we've been there before, di mana yang kita invest too early, timingnya kurang cocok, marketnya is not big enough yet. So maybe like 5 or 10 years from now, timing for that startup mungkin cocok gitu, mungkin pas marketnya udah tumbuh. Jadi memang for us definitely market is close to founders lah ya. Oke, menarik. And one more thing, the business model has to be scalable ya. The business model has to be scalable. Yeah. Ngomong-ngomong scalable, pertanyaan terakhir, pas kebetulan juga, ngomong-ngomong scalable, pertanyaan terakhir, nah apa nih tips dan trik bagi Pak Arya kepada para founders untuk bisa scaling up dan bisa sustainable, bisa membuat bisnisnya lebih sustainable? Okay, venture capital ya, or venture investing itu is not for every startup. Ya. Ada startup yang mungkin or company yang bisa dengan beberapa funding aja bisa langsung sustainable. Tapi juga kalaupun dikasih funding pun nggak bisa grow faster. Why? Mungkin market is not big enough yet. Jadi dari sisi foundernya juga mungkin bisa harus melihat ya bahwa what kind of company am I building? So all the metrics shows that if you put more money, you will get more money. Misalnya CAC-nya 1, LTV-nya 3. So let's say you can present to investors, okay, you put $1 into the company, it will become $3. So it shows that the business is scalable. Tapi again, you have to keep growing in terms of your product as well. This pandemic also reminds everyone, don't put your egg in one basket. Nah, mungkin penutup ya, untuk penutup, kira-kira dari Pak Arya sendiri, apa yang menjadi prinsip untuk terus bisa mengembangkan landscape kewirausahaan di Jakarta ini? Kira-kira apa nih motifnya dan prinsip-prinsipnya ketika terjun ke dalam kewirausahaan di Indonesia? Satu pesannya bahwa startup ekosistem ini tidak bisa tumbuh kalau level investment paling awal itu tidak terbangun, yaitu angel investment. Kita perlu angel investment ekosistem ini berkembang, di mana angel yang sudah invest bisa exit, bisa reinvest lagi, dan akan lebih baik misalnya government pun juga mempunyai some incentive for angel investing, maybe from the tax, Menarik sekali ya. Di mana kalau misalnya ini investmentnya adalah ke startup ataupun ke teknologi, mungkin ada tax deduction gitu, sehingga ada insentif untuk orang untuk invest di startup. Jadi saya rasa angel investment community ini perlu di nurture. Kalau ada government support lebih bagus, tentunya it will ignite more startups. Terima kasih sekali Pak Arya untuk semua insight, semua pesan-pesannya hari ini. Dan sampai jumpa kembali nanti di episode berikutnya bila nanti berjodoh kembali. Terima kasih kepada para pemirsa Future City Talk. Saya Surya Darimadi, sampai jumpa pada episode berikutnya.